Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngulik, jumpa lagi dengan saya Indra dari indragunawan.com. Di video kali ini saya mau cerita tentang pengalaman saya bekerja di perusahaan-perusahaan startup dan startup seperti apa yang sebenarnya yang menurut saya startup yang bagus. Dan kemudian ketika kita bicara membuat startup, apakah kita membuat perusahaan atau membuat sustainable business? Karena dalam kenyataannya, saya juga pernah kerja di suatu startup yang sudah mendapatkan funding sampai ratusan juta US dollar, akhirnya gagal. Dan kenapa itu terjadi? Mari kita bahas di video kali ini. Membuat startup, mungkin itu bukan hal yang baru ya, mungkin istilahnya aja baru gitu. Tapi zaman dulu orang-orang sudah bilang kalau saya mau bikin perusahaan, atau dulu bos saya bilang saya bikin PT. Bahkan ada satu masa saya bekerja di sebuah perusahaan yang bosnya punya 10 PT gitu. Punya 10 perusahaan dengan 10 sustainable business itu menurut saya dua arti yang beda ya gitu. Karena kalau bikin PT tinggal daftar aja bikin PT, atau bikin startup tinggal daftar aja bikin perusahaan gitu ya. Nah tadi di awal saya sudah cerita bahwa saya pernah bekerja di sebuah startup yang sudah dapat funding sampai ratusan juta US dollar tapi tetap aja gagal gitu ya. Nah itu ada apa sih masalahnya gitu, dan kadang-kadang kan kita kalau misalnya mau kerja di startup itu kita milih-milih juga gitu. Jadi saya bisa milih dari produknya kayak apa sih gitu, terus memberikan impact apa ke masyarakat. Kemudian juga yang paling penting gitu, biasanya begini gitu, kalau misalnya untuk membedakan mana startup yang bertahan mana yang enggak ya mungkin di tahun itu dia soundingnya kedengeran lah gitu, di mana-mana rame gitu beritanya gitu. Tapi begitu setahun kemudian atau 2 tahun kemudian tiba-tiba ngilang gitu. Dulu saya ada satu perusahaan startup yang saya pernah ketemu CEO-nya di sini. Dia bergerak dalam bidang semacam financial product comparison gitu. Jadi untuk melihat benefit mana misalnya kartu kredit satu dengan kartu kredit yang lain mana yang lebih benefit gitu ya. Padahal udah banyak gitu ya fundingnya. Kemudian 2 tahun kemudian mereka menyatakan bahwa mereka tutup gitu dan berhenti beroperasi. Sekelas Uber aja zaman dulu gitu ya, sampai keluar dari Asia Tenggara karena nggak bisa bersaing dengan startup lokal gitu. Dan kita bisa tahu kan Uber tuh udah punya funding berapa gitu. Oke, tadi juga di awal saya cerita bahwa saya pernah kerja di perusahaan atau startup yang gagal kan gitu. Nah, saya pernah ketemu dengan satu co-founder di satu event, kemudian dia datang ke saya untuk pitching satu ide, bikin produk untuk startupnya dia. Dalam proses ideasi itu kan saya tanya-tanya banyak kan gitu, bukannya produk kamu ini mirip dengan produk yang ini ya gitu. Jadi dia waktu itu mau bikin produk tentang plate sharing culture gitu ya. Nah jadi siapa saja bisa masak di rumah, masakin untuk orang lain dan ngundang orang itu ke rumahnya gitu kan. Pernah dengar nggak startup kayak gitu? Nah jadi dulu saya juga pernah coba gitu ya, bahkan bawa CEO ini, yuk kalau misalkan kamu nggak percaya bahwa ini udah ada, saya mau undang kamu makan di tempat orang ini. Jadi waktu itu ceritanya kan makanan Vietnam kan untuk kita kan susah ya, banyak yang ada juga yang makanan Vietnam yang banyak kan yang nggak halal gitu. Tapi nah menariknya ada satu pasangan gitu di sini, jadi perempuannya orang Vietnam nikah sama orang Melayu di sini di Malaysia. Nah habis gitu jadi dia bisa masakin makanan Vietnam tapi halal kan gitu. Nah jadinya kita booking waktu itu makan siang di tempatnya mereka itu di rumahnya gitu. Jadi pas kita datang mereka siapkan kayak kita makan di restoran aja gitu, makanan pembukanya apa, makanan utamanya apa, dessertnya apa gitu, termasuk kopi Vietnam gitu. Nah dari sana saya dengan co-foundernya itu langsung bilang, mirip kan gitu idenya dengan yang mau kamu punya kan? Iya, dia bilang gitu. Nah kamu tahu nggak kelemahan dari ide ini tuh apa gitu? Barusan setelah kita keluar dari tempat itu, dari rumah makan itu, dia kasih kita kartu nama. Nah sekarang kebayang kan gitu, kenapa saya harus pakai platform lagi? Kalau misalnya saya mau makan ke situ lagi, tinggal telepon aja orangnya gitu. Nah begitu juga dengan startup lain di bidang service dan di bidang pengajaran gitu. Itu persis sama, karena kalau tadi kan bentuknya makanan, tapi startup yang lain misalkan di bidang jasa atau di bidang, ada juga yang bidang pendidikan ya, yang tutor datang ke rumah. Menurut saya itu bisa di-bypass sistemnya gitu. Di-bypassnya gimana? Kalau misalkan dia sudah datang ke rumahnya, ngasih servisnya atau ngasih tutornya, tinggal kasih kartu nama beres gitu. Setiap orang kan punya capacity ya gitu. Kecuali kalau misalkan orang itu udah penuh, nggak tersedia. Tapi anggaplah kita menemukan orang yang cocok gitu, atau menemukan tutor yang cocok, atau menemukan tukang servis yang cocok, kan udah kita akan stick ke situ gitu. Paling kita pakai aplikasi itu lagi kalau misalkan orangnya nggak tersedia gitu dan kita perlu urgent gitu ya. Nah jadi di situ loophole dari sistemnya gitu. Ketika kita mau membuat sebuah startup, kita harus betul-betul pikirkan gitu dari segala aspek gitu. Karena bisnis plannya harus kuat dulu gitu. Bagaimana kalau misalnya seandainya kayak tadi kasusnya. Terus gimana caranya kita supaya orang tetap pakai platform kita gitu kan. Apa benefitnya gitu. Nah seperti kasusnya tutor tadi kan, kalau misalnya kita lihat, ngapain saya pakai sistem? Kalau pakai sistem saya dipotong gede sama sistemnya. Sedangkan kalau saya bisa datang langsung ke orangnya langsung 100% buat kita fee-nya gitu ya. Nah jadi kalau misalkan saya ditanya startup seperti apa yang saya mau kerja di dalamnya gitu ya, saya biasanya ngelihat startup yang bisnis modelnya sudah kuat dulu gitu, bahkan sistem itu udah bukan masalah ya, ada atau tidak adanya sistem, bisnisnya tetap jalan. Contohnya begini, digital marketing. Perusahaan-perusahaan yang lebih tradisional di bidang
digital marketing, kan sebelum digital mereka kan marketing juga gitu. Jadi mereka sudah tahu proses misalkan manajemen lead segala macam gitu ya. Jadi ketika adanya sistem itu dibuat hanya untuk membantu proses mereka. Banyak startup-startup di bidang digital marketing mereka cuma perlu manpower, misalkan mereka hanya perlu orang yang punya knowledge untuk misalkan ngambil data dari Facebook, mengambil data dari LinkedIn gitu, kemudian proses lead itu, bikin laporan mengenai funnel, sales funnel segala macam gitu. Nah, jadi ketika mereka bilang saya mau bikin startup di bidang digital marketing, mereka udah punya keperluan, bisnisnya udah jalan, mungkin produk yang kita bisa bantu bikin untuk mereka cuma misalkan ngambil data dari Facebook, dibantu yang tadinya mereka manual proses harus login, kita bisa bangun sistem di belakangnya seperti background job atau webhook gitu. Ketika ada informasi atau leads baru dari Facebook masuk ke dalam sistem, di situ kan sistem dibangun untuk membantu proses yang sudah ada. Bukan berarti prosesnya belum ada, bisnis plan-nya belum terbukti, tiba-tiba mau bikin produk gitu. Udah ngabisin effort untuk membangun produk itu, ternyata bisnisnya nggak jalan. Kan terbuang 2 kali effortnya gitu ya. Nah, jadi itu maksudnya tadi saya di awal bilang bahwa bikin perusahaan atau bikin produk atau bikin sustainable business itu adalah sesuatu yang beda gitu. Dan sebetulnya yang mau di-highlight di sini adalah ketika kita memikirkan untuk membuat sebuah perusahaan, yang harus dipikirkan dulu adalah membangun bisnis modelnya dulu atau membuat sustainable business plan-nya dulu lah gitu. Di sini juga jadi salah satu konflik saya gitu. Jadi dulu saya pernah ngomong sama orang-orang Indonesia di sini lah gitu ya, teman-teman di komunitas IT di sini. Terus dia bicara masalah bahwa goalnya bikin startup itu adalah sampai dapat investment gitu. Jadi took off-nya tuh di situ gitu. Kalau kita bicara masalah etika gitu ya, banyak banget kasusnya startup tuh yang nipu investor lah, nipu dalam 2 tanda petik ya. Jadi maksudnya kadang-kadang bisnisnya atau user base-nya nggak sesuai dengan apa yang dilaporkan gitu, tapi hanya untuk menarik investor supaya datang untuk mengasih duit gitu ya, sebenarnya ngasih funding gitu. Di sisi etika bisnis mungkin nggak masalah seperti itu ya. Jadi ibaratnya exit plan sebuah founder perusahaan itu karena dia sudah invest misalkan waktunya, invest duitnya sendiri mungkin gitu ya. Dan kemudian ketika ada investor masuk kan itu menggantikan semua yang sudah dia keluarkan. Sebagian orang menganggap itu adalah exit plan sebuah startup ketika startupnya ada investor yang masuk atau startupnya dibeli sama perusahaan lain. Dalam kasus ini apakah dia menjual bisnis yang bagus atau enggak kan itu lain cerita gitu. Bayangkan kamu seseorang yang punya duit mau beli barang gitu ya, kemudian pas kamu beli kamu dapat barang yang jelek gitu ya. Di dunia startup juga begitu, bayangkan kamu nyari-nyari pembeli atau nyari-nyari investor, tapi sebenarnya kamu menjual barang yang nggak bagus gitu. Mungkin itu bagian dari idealisme saya, tapi buat saya gitu, kalau misalkan saya mau ngajakin orang masuk gitu atau mau ngambil funding, itu mendingan saya menjual barang yang kualitasnya bagus dulu gitu. Saya nggak mau jual barang jelek apalagi ke orang atau ke teman atau ke orang yang saya kenal ya. Nah, jadi goalnya startup itu bukan sampai dengan dia bikin funding, justru kalau kita dapat funding itu atau misalnya kita kalau mau dapat funding itu harus masuk ke dalam accelerator program. Maksudnya untuk mempercepat perkembangan dari bisnis kita gitu. Dengan kayak gitu kita bisa mengembangkan tim dengan lebih besar atau bisa mengembangkan market dengan lebih besar gitu. Saya tadi pernah cerita bahwa saya kerja di perusahaan yang atau sudah dapat funding sampai ratusan juta US dollar. Waktu itu kenapa menurut saya perusahaan itu gagal? Karena begitu investor masuk, ada lagi stakeholder kan, karena investor masuk pastinya akan dibayar dengan beberapa dengan saham kepemilikan perusahaan itu kan, dan jadinya ketika dia memiliki saham yang dominan, dia juga punya peranan di dalam memutuskan apa yang mau terjadi di dalam perusahaan itu gitu. Jadi dia jadi salah satu stakeholder juga kan. Mereka juga punya ide gitu pada saat itu, mendingan kita ekspansi dulu deh besar-besaran keluar dari regionnya Southeast Asia gitu. Akhirnya arah perusahaan jadi ke sana, buka market di Eropa, buka market di Timur Tengah gitu. Ternyata penetrasinya nggak bagus gitu dan gagal gitu, dan itu hilangnya atau lossnya gede juga itu sampai puluhan juta US dollar gitu ya. Di sisi lain mencari investor itu juga sama dengan saya dulu pernah cerita kalau misalnya membuat startup itu yang paling susah itu adalah mencari co-founder. Karena mencari co-founder sendiri seperti mencari jodoh kan gitu. Jadi harus punya satu visi, satu misi, dan gitu juga dengan mencari investor gitu. Mencari investor juga harus punya satu visi dulu gitu. Bedanya mungkin di situ. Kalau misalnya saya ngelihat beberapa startup belum menjadi sustainable business, mungkin kalau buat mereka investor manapun yang masuk mereka bakal ambil gitu karena mereka perlu gitu ya. Segitu susahnya nyari investor juga gitu yang satu visi, satu ide, dan juga tidak macam-macam syaratnya gitu. Jadi kebayangkan bikin startup itu susahnya nyari co-founder yang cocok, nyari investor yang cocok juga gitu. Nah, sekarang kalau kita bahas mengenai startup teknologi gitu ya. Apa sih bedanya startup teknologi yang banyak duit sama yang nggak punya banyak duit? Yang punya banyak duit biasanya jor-joran hiring gitu, cari engineer banyak-banyaknya gitu kalau startup tech gitu ya. Kemudian juga mereka pakai tools yang mahal-mahal gitu. Tapi apakah seperti itu cara bikin startup tech? Enggak juga gitu. Saya pernah ceritakan bahwa startup digital marketing yang saya bangun itu nggak pakai tools yang fancy ya gitu. Jadi maksudnya waktu saya bikin startup itu, saya ketemu dengan co-founder
$100 untuk bikin startup itu saya cuma bilang ke dia, kamu bisa nggak deketin salah satu cloud provider untuk dapetin kredit gratis dulu gitu ya. Biasanya ada kan di cloud provider, di AWS, di Azure, mereka ngasih startup kredit gitu. Nah ini dia dapat startup kredit kalau nggak salah sekitar $15,000. Nah di situ kan kita tinggal ngedesain sistem bagaimana caranya supaya sistem ini atau startup ini jalan menggunakan kredit yang ada gitu ya. Jadi pemilihan teknologi yang kita pakai juga bagaimana supaya kredit itu nggak cepat habis gitu. Dan itu runway gitu. Nah, startup yang banyak duit biasanya jor-joran di masalah teknologi gitu. Bayangkan di startup yang tadi yang saya bilang bahwa udah dapat funding sampai ratusan juta $. Kalau menurut kita kan duit segitu bisa jalan lama ya gitu. Mungkin kalau kita bikin perusahaan atau dengan ide yang kita punya sekarang atau saya yang punya sekarang gitu ya. Kalau saya dapat duit segitu, saya bisa pakai itu bisa lama gitu. Mungkin bisa sustain bisnis saya selama 5 tahun mungkin gitu ya. Tapi bayangkan untuk startup yang pengeluaran tiap bulannya sampai $6 juta. Berapa lama duit itu kan habis gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah punya banyak pengalaman bekerja di startup, akhirnya kan kita tahu bahwa dulu kita pernah kerja di perusahaan yang sebenarnya teknologinya nggak bagus gitu misalkan, tapi bisnisnya bagus, jadi tetap profitable gitu. Dan buat mereka mungkin sampai sekarang nggak perlu pakai cloud provider. Untuk misalkan dulu saya kerja di sistem HR, habisnya berapa tiap bulan gitu ya. Misalkan kita punya tech team yang lebih senior gitu, kadang-kadang mungkin akan lebih costly untuk hiring senior, tapi mereka bisa mendesain solusi yang lebih efisien misalkan. Nah, jadi untuk saya pribadi, saya lebih suka ke bentuk-bentuk perusahaan atau startup yang sebetulnya nggak usah terlalu gede lah, tapi yang penting mereka udah profitable, atau saya ngelihat potensi profitable-nya cepat gitu ya. Jadi dalam kondisi gitu, sistem yang saya bangun bukan sistem yang akan dibangun secara sia-sia gitu, karena bayangkan saja gitu, kalau kita udah capek-capek membangun suatu sistem, ternyata sistemnya nggak jalan atau bisnisnya nggak jalan. Baik, untuk video kali ini saya cukup sampai sekian. Seperti biasa, kalau misalnya ada pertanyaan atau saran untuk video apa yang ingin saya bawakan selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Dan buat Sobat Ngulik yang belum bergabung di server Discord Garasi Ngulik, silahkan ke halaman garasingulik.com dan di sana ada link invitation-nya untuk gabung di Discord server kita. Biasanya di sana kita ada sesi seperti sesi ngobrol lah atau ngulik bareng 2 minggu sekali gitu ya. Dan kita bicara mengenai topik yang lagi in atau yang biasa kita pakai sehari-hari lah gitu. Oke, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Ciao.